Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Laraswati Permata Bakti dengan NIM K312247, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas 11 Maret. Pernahkah Anda bertanya bagaimana cara membantu siswa SMP merencanakan masa depan mereka dengan cara yang menyenangkan dan bermakna? Dalam video ini, saya akan memperkenalkan sebuah media inovatif bernama Dream Map Journey, yaitu sebuah media visual interaktif yang mengubah proses perencanaan karir menjadi petualangan yang engaging dan transformatif. Mari kita mulai. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Surakarta, ditemukan bahwa masih banyak siswa kelas 8 yang belum memiliki gambaran jelas tentang perencanaan karir mereka. Siswa tahu mereka punya cita-cita menjadi dokter, guru, programmer, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Permasalahan ini semakin kompleks dikarenakan yang pertama, siswa tidak memahami hubungan antara minat dan bakat serta cita-cita mereka. Yang kedua, perencanaan karir terasa seperti sesuatu yang abstrak dan jauh di masa depan. Yang ketiga, metode konvensional seperti ceramah atau presentasi PowerPoint saja kurang engaging untuk siswa generasi Z atau Gen Z yang terbiasa dengan konten visual dan interaktif. Dari sinilah muncul ide untuk menciptakan Dream Map Journey, yaitu sebuah media yang mengubah pembelajaran abstrak menjadi pengalaman konkret. Dream Map Journey adalah media visual interaktif berbentuk peta perjalanan yang dirancang untuk memfasilitasi siswa SMP dalam merencanakan masa depan mereka. Media ini berukuran A3 yang terbuat dari kertas buffalo dengan desain yang colorful dan engaging. Yang membedakan Dream Map Journey dari media konvensional lainnya adalah sifatnya yang kolaboratif sekaligus personal. Semua siswa bekerja bersama mengisi satu peta yang sama, namun setiap siswa tetap dapat melihat kontribusi mereka sendiri secara jelas. Cita-cita mereka, minat mereka, langkah-langkah kecil mereka. Dream Map Journey dirancang berdasarkan teori experiential learning dari David Kolb. Setiap dari 4 stasiun dalam Dream Map Journey mempresentasikan satu tahap dalam siklus pembelajaran. Stasiun 1, gerbang impian yang memberikan pengalaman konkret dalam menyatakan cita-cita. Yang kedua, hutan jati diri, memfasilitasi observasi reflektif tentang minat dan bakat. Stasiun ketiga, jembatan langkah kecil, mengajak siswa mengonseptualisasikan hubungan antara cita-cita dan tindakan nyata. Stasiun 4, gunung keyakinan, mendorong eksperimen aktif melalui pembuatan komitmen dan afirmasi. Stasiun pertama, gerbang impian. Di stasiun ini, siswa memulai perjalanan dengan menonton video animasi inspiratif tentang Tama, yaitu seorang anak yang bercita-cita menjadi pilot. Setelah mendapat inspirasi dari video, siswa menuliskan cita-cita mereka di post-it notes dengan huruf besar dan jelas. Mereka tidak hanya menulis apa cita-citanya, tapi juga mengapa mereka memilih cita-cita tersebut. Yang menarik adalah proses deklarasi. Setiap siswa maju ke depan atau berdiri dari tempatnya, menempelkan post-it mereka dan menyatakan cita-citanya dengan lantang di hadapan teman-temannya. Ini bukan hanya aktivitas menulis saja, tetapi ini adalah momen komitmen publik yang meningkatkan akuntabilitas dan keberanian siswa. Lanjut ke stasiun kedua, yaitu hutan jati diri. Di sini tersedia 40 kartu bergambar yang memiliki berbagai bidang, mulai dari akademis, seni, olahraga, sosial, hingga teknologi. Siswa diminta memilih 3 kartu yang mewakili minat mereka.
yaitu apa yang mereka suka lakukan, dan 3 kartu yang mewakili bakat mereka, yaitu apa yang mereka kuasai dengan baik. Proses pemilihan ini memaksa siswa untuk introspeksi. Mereka harus jujur pada diri sendiri, apa yang benar-benar aku suka, apa yang benar-benar aku jago, dan yang paling menarik adalah ketika mereka menemukan passion, yaitu saat minat dan bakat mereka bertemu. Setelah memilih kartu, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil tentang bagaimana minat dan bakat mereka bisa mendukung cita-cita. Proses ini membangun kesadaran bahwa setiap orang unik dan ada banyak jalan menuju satu tujuan. Kita lanjut ke stasiun ketiga, yaitu jembatan langkah kecil. Ini adalah jantung dari Dream Map Journey. Disinilah konsep abstrak perencanaan karir menjadi tindakan konkret. Siswa ditantang untuk membuat minimal 5 langkah kecil yang bisa mereka lakukan sekarang sebagai siswa SMP. Bukan langkah yang jauh seperti kuliah di Fakultas Kedokteran, tetapi langkah yang konkret seperti belajar biologi 30 menit setiap malam atau ikut ekskul PMR minggu depan. Setiap langkah ini harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Yang paling powerful adalah visualisasinya. Setiap post-it adalah satu batu untuk membangun jembatan dari posisi mereka sekarang menuju cita-cita yang ada di seberang. Ketika semua siswa menempelkan post-it mereka, jembatan itu menjadi benar-benar terbentuk. Dan mereka bisa melihatnya, wah ternyata aku bisa dan ada jalannya. Di akhir stasiun ini, siswa memilih 1-2 langkah yang akan mereka mulai minggu ini dan memberikannya stiker bintang. Ini bukan hanya rencana di kepala, tapi ini adalah komitmen nyata dari mereka. Yang terakhir yaitu stasiun Gunung Keyakinan. Setelah melewati 3 stasiun, siswa sampai di puncak, tempat mereka membangun keyakinan diri. Siswa membuat afirmasi positif dengan format "Aku yakin bisa cita-cita mereka karena alasan". Ini bukan sekedar kalimat motivasi. Ini adalah deklarasi kepercayaan diri yang mereka bangun sendiri berdasarkan proses yang sudah mereka lalui. Dan yang paling mengharukan adalah dukungan dari teman-teman sebaya mereka. Setiap kali seseorang siswa mendeklarasikan afirmasinya, semua teman bertepuk tangan dan berteriak, "Kamu bisa, kamu pasti bisa." Momen ini menciptakan support system yang kuat. Mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dream Map Journey ini memiliki 6 keunggulan utama. Yang pertama, visualisasi konkret yang mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan diraba. Dan yang kedua, interaktivitas tinggi sehingga siswa tidak pasif. Mereka aktif terlibat di setiap tahap. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman yang terbukti efektif menurut teori Crow. Yang keempat, menciptakan kolaborasi dan support sistem antar siswa. Yang kelima, menghasilkan dokumentasi permanen yang bisa menjadi pengingat komitmen mereka. Dan yang keenam, mudah direplikasi. Hanya butuh kertas buffalo atau plano, post-it, dan kartu sederhana yang tetapi dampaknya luar biasa. Hasil evaluasi menunjukkan dampak yang sangat luar biasa. Siswa sangat memahami konsep langkah kecil, merasa termotivasi, dan sangat berkomitmen untuk segera bertindak. Dream Map Journey membuktikan bahwa media inovatif tidak harus mahal atau rumit. Yang penting adalah kreativitas
kreativitas dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Sebagai calon guru BK, kami dituntut untuk terus berinovasi, tidak hanya dalam teori, tapi juga dalam prakteknya. Media adalah jembatan antara konsep yang kita ajarkan dengan pemahaman yang siswa terima. Dan Dream Map Journey ini adalah bukti bahwa jembatan itu bisa kita bangun bersama dengan siswa, bukan hanya untuk mereka. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk menciptakan media inovatif dalam praktik bimbingan dan konseling. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.